Halo, saya adalah ATP, adenosin trifosfat, yang merupakan energi yang dibentuk pada siklus ini. Saya akan menjadi pemandu Anda dalam petualangan menakjubkan ini, mengungkap misteri siklus Krebs dalam sel kita. Sekarang kita akan memulai perjalanannya. Ayo teman-teman, kita akan menuju ke sel manusia. Selamat datang di dalam sel manusia, tempat kehidupan bermula. Saya akan membawa Anda ke mitokondria, pusat keajaiban energi atau dapur energi. Inilah tempat di mana semua keajaiban terjadi. Siklus Krebs letak di dalam mitokondria. Ini adalah tahap penting dalam proses respirasi seluler, di mana energi diproduksi. Semua dimulai dengan asam pirufat yang dihasilkan oleh proses glikolisis. Asam pirufat ini akan menjadi bahan bakar bagi siklus Krebs. Asam pirufat adalah hasil akhir dari glikolisis, suatu proses dalam metabolisme glukosa di dalam sel. Asam pirufat berubah menjadi asam sitrat dalam langkah pertama siklus ini. Ini adalah titik awal dari perjalanan energi kita. Lihatlah bagaimana satu molekul berubah menjadi yang lainnya. Glikolisis terjadi di sitoplasma sel dan mengubah glukosa menjadi dua molekul asam pirufat. Asam pirufat ini kemudian dapat menjadi bahan bakar atau energi dalam sel atau dapat masuk ke dalam mitokondria untuk mengalami proses lebih lanjut yaitu siklus Krebs. Selama reaksi kimia berlangsung, CO2 dilepaskan dan molekul energi NADH juga dihasilkan. Dalam siklus Krebs, asetil-CoA masuk ke siklus dengan bergabungnya asetil-CoA dengan asam oksaloaksetat membentuk asam sitrat. Selama siklus ini, terjadi serangkaian reaksi kimia yang menghasilkan CO2, NADH, FADH2, dan ATP. Setiap molekul glukosa menghasilkan dua putaran siklus Krebs. Hasil akhirnya adalah produksi energi yang disimpan dalam bentuk NADH dan FADH2 yang kemudian akan digunakan untuk menghasilkan energi atau ATP melalui rantai transport elektron. CO2 yang dihasilkan adalah produk sampingan dari pemecahan asam oksaloaksetat yang kemudian dilepaskan sebagai limbah metabolisme sel. Kita semakin mendekati sumber energi kita. Setelah serangkaian reaksi, kita menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan FADH2. Molekul-molekul inilah yang akan sangat bermanfaat di tahap selanjutnya dari proses respirasi seluler kita. Produksi ATP selain dari siklus Krebs terjadi melalui rantai transport elektron di dalam mitokondria. Selama rantai transport elektron, NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari glikolisis dan siklus Krebs mentransfer elektron dan hidrogen ke kompleks protein di dalam membran mitokondria. Siklus Krebs berjalan terus-menerus, menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh sel. Perbedaan GTP, guanosin trifosfat, dan ATP, adenosin trifosfat, adalah dua jenis nukleotida trifosfat yang berperan penting dalam sel sebagai sumber energi. Meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam struktur dan fungsi, ada perbedaan penting antara GTP dan ATP. 1. Basa nitrogen. GTP mengandung basa nitrogen guanina, sedangkan ATP mengandung basa nitrogen adenina. Kedua, komponen penting. GTP terutama berperan dalam proses biosintesis seperti pembentukan RNA dan translasi protein. Sedangkan ATP adalah sumber utama energi dalam sel dan terlibat dalam sebagian besar proses biologis yang membutuhkan energi seperti kontraksi otot, transport aktif, dan reaksi kimia sel. Ketiga, fungsi utama.
GTP adalah nukleotida yang terlibat dalam berbagai proses seluler seperti sintesis protein, pelepasan energi dalam reaksi biokimia, dan transduksi sinyal. Sedangkan ATP adalah sumber energi utama dalam sel. Ingatlah, NADH dan FADH2 yang kita hasilkan sepanjang siklus ini memiliki peran penting. NADH atau nikosiamin adenin dinukleotide dan FADH2 atau flavin adenin dinukleotide adalah dua molekul kofaktor yang berperan penting dalam respirasi seluler. Proses di mana sel menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Keduanya memiliki peran penting dalam membawa energi yang dihasilkan selama reaksi kimia menuju tahap akhir sintesis ATP. Berikut adalah peran utama NADH dan FADH2 dalam respirasi seluler. Yang pertama adalah NADH atau nikosiamin adenin dinukleotide. NADH berperan dalam dua tahap utama respirasi seluler, yaitu glikolisis dan siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Di dalam siklus Krebs, NADH dihasilkan saat asam pirufat diubah menjadi CO2. NADH mengambil elektron dan proton yang dihasilkan selama reaksi ini. NADH membawa elektron dan proton tersebut ke rantai transport elektor atau ETC dalam membran mitokondria. Yang kedua ada FADH2 atau flavin adenin dinukleotide. FADH2 juga berperan dalam siklus Krebs, terutama dalam langkah konversi substrat menjadi fumarat. Ketika substrat dioksidasi menjadi fumarat, FADH2 dihasilkan dan membawa elektron yang diambil selama reaksi ini. Seperti NADH, FADH2 membawa elektron ini ke rantai transport elektron atau ETC dalam membran mitokondria. Mereka membawa energi yang kita butuhkan ke tahap berikutnya dalam respirasi seluler. Sekarang kita telah menjelajahi siklus Krebs, tempat di mana energi dihasilkan di dalam sel kita. Semua energi ini akan digunakan untuk menjalankan sel kita dengan baik, memastikan kita tetap hidup dan sehat. Jadi, ingatlah, jangan pernah meremehkan keajaiban yang terjadi di setiap sel tubuh kita. Semua sel, organel, dan molekul bekerja sama untuk menjaga kita tetap hidup dan sehat. Demikianlah petualangan ATP kita dalam siklus Krebs di sel. Semoga ini dapat membantu Anda memahami betapa pentingnya siklus ini dalam memproduksi sel di dalam sel kita. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.